Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, majelis mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Ibadah pada pagi hari ini dilayankan oleh Ibu Vikaris Yatinem Kusno. Adapun warta jemaat pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, ibadah minggu selama bulan September tahun 2020 mengikuti perkembangan status KLB dari Kabupaten Sukoharjo. Yang kedua, ibadah minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekaligus sebagai ibadah pendadaran. Yang ketiga, perjamuan kudus dilayankan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 dengan menggunakan liturgi yang akan dideskripsikan melalui streaming YouTube. Demikian warta jemaat disampaikan untuk menjadikan perhatian kita bersama. Selamat beribadah. Kita masuk saat teduh sejenak. Cukup? Jemaat dimohon berdiri. Panggilan beribadah. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila kita diam bersama dengan rukun dalam menghadapi takhta Bapa. Mari kita memuliakan namanya dengan menyanyikan kidung jemaat 15, bait yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah pada saat ini dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa beserta kita semua. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Menghayati rencana kasih Allah. Demikianlah tema dalam ibadah kali ini. Melalui tema ini kita diajak untuk terus hidup dan berkarya dengan menyelami kasih Allah yang tak terbatas. Melaluinya kita belajar menjalani hidup dengan tabah sekalipun penuh dengan kesesakan. Bersama kita pujikan kidung jemaat nomor 389, bait 1 dan 2. Bersama
kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama datang ke hadapan-Nya, mengaku segala dosa-dosa kita dalam pengakuan dosa. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya untuk bersaat teduh sejenak. Bapa kami yang di sorga, Sang Pemilik kehidupan, dengan kerendahan hati kami datang untuk memohon ampun atas dosa-dosa dan pelanggaran kami. Seringkali kami meragukan Tuhan, seringkali kami tidak acuh terhadap rancangan-rancangan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami berpaling dari kasih setia-Mu ketika kesesakan datang menghampiri kehidupan kami. Untuk itu, pada saat ini, kami memohon ajarlah kami untuk setia kepada Tuhan dan tetap berpengharapan di dalam Engkau. Sehingga sekeras apapun hempasan angin itu dalam kehidupan kami, peganglah kami dan ajarlah kami untuk tetap berdiri dan memenangkan pertandingan ini. Demi kemurahan-Mu Tuhan, kami memohon. Bersama kita menghayati setiap penyertaan Allah melalui lagu penyesalan dosa yang kita nyanyikan dalam Kidung Jemaat nomor 33, bait 1 dan bait yang kedua. Berita anugerah. Pengampunan diberikan kepada kita yang datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Sekarang, marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya yang menjadi berita anugerah dalam kehidupan kita. Diambil dari Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersama kita akan merespon berita anugerah melalui nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 352, bait yang pertama. Bebanmu jadi
Jangan pernah merasa sendirian. Mari kita pikul bersama-sama bergandengan tangan, dan sekarang saatnya kita juga akan dikuatkan dalam pelayanan firman sebagai bekal kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum mendengarkan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, kemurahan-Mu kami rasakan dalam setiap hembusan nafas kami. Kami bersyukur untuk setiap cinta kasih melalui kehadiran orang-orang di sekeliling kami. Kami merasakan Allah begitu peduli dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Dan pada saat ini kehadiran kami Tuhan, kiranya Engkau melihat kerinduan kami. Berkati kami, kuatkan kami, agar melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, kami dapat melanjutkan kehidupan kami dengan berbekal firman-Mu. Urapi hati kami sehingga kami mampu mengerti dan memahaminya dan menjadi saksi-Mu atau pewarta firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami menghidupi setiap rancangan-rancangan-Mu dalam setiap peristiwa yang kami alami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca firman yang menjadi landasan dalam ibadah kita saat ini. Yaitu diambil dari Kejadian pasal ke-45 ayatnya yang pertama hingga ayat ke-15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menetapkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir.
Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman. Yang berbahagia ialah setiap orang yang telah mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi, bagaimana kabar kita hari ini? Puji Tuhan, ada sukacita, ada kabar baik, ada banyak hal yang membuat kita terus harus mensyukuri bahwa Allah benar-benar menyertai perjalanan kehidupan kita. Dan kita sadari bahwa hari ini adalah tanggal 16 Agustus. Berarti esok hari adalah hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Izinkan saya untuk mengucapkan salam merdeka bagi kita semuanya. Merdeka Bapak Ibu? Merdeka, iya. Kalau sudah merdeka berarti kita memahami apa sih sebenarnya makna kemerdekaan dalam kehidupan kita. Sehingga kita layak merayakannya dari tahun ke tahun. Berdasarkan rujukan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa merdeka adalah sebuah kondisi keberadaan diri yang bebas, lepas dari semua tuntutan yang ada, tidak terikat atau tergantung kepada pihak tertentu, atau bisa leluasa. Jadi sekali lagi pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah bebas dari hal-hal tuntutan-tuntutan yang mengikat kita, ketergantungan kita dengan sesuatu? Apakah kita bisa leluasa melakukannya sesuai dengan kehendak diri kita sendiri? Mari kita jawab dalam hati masing-masing. Mungkin secara institusional kenegaraan, iya, kita adalah bangsa yang merdeka. Justru sebagai bangsa atau orang yang merdeka, kita memiliki tugas dan tanggung jawab juga untuk memerdekakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tidak sewenang-wenang terhadap siapapun. Maka terus belajar untuk memerdekakan diri supaya terbebas dari pikiran-pikiran yang bisa membelenggu orang lain. Memerdekakan diri untuk tidak mendoktrin siapapun orang-orang yang ada di sekeliling kita, memberikan bertoleransi. Namun kita lihat akhir-akhir ini yang terjadi di negara kita. Apakah benar-benar ketika kita sudah merdeka dari penjajah, justru penjajah itu datang dari sekeliling kita. Kita merasa tidak bebas, tidak leluasa melakukan sesuatu yang menurut kita juga baik adanya. Dan itu harus kita pertimbangkan kembali.
Maka pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari melalui bacaan yang diambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, kita belajar bagaimana Yusuf yang mampu melepaskan diri dari rasa dendam terhadap saudara-saudaranya. Inilah ciri orang yang merdeka. Dia tidak dijajah oleh amarah. Dia tidak dijajah oleh kebencian atas masa lalu yang menimpanya. Dia tidak dijajah oleh iri, oleh dengki. Apapun itu yang menamakan kepuasan diri. Mari kita ulas kisahnya sejenak. Yusuf merupakan anak dari Israel atau Yakub dahulunya, yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Apa yang terjadi kemudian berdasarkan kerangkaian kisah sebelumnya? Karena ayahnya sangat mengasihinya dan memberikan jubah indah, karena Yusuf adalah anak yang paling baik pada saat itu, sehingga semua saudaranya cemburu. Akhirnya ia dijual sebagai budak. Ia menjadi orang yang terbuang di Mesir, mengalami serentetan nasib buruk, peristiwa yang begitu menegangkan. Digoda oleh istri majikannya, difitnah dan harus berakhir di penjara. Tetapi apa yang ia lakukan? Apakah ia berhenti dan mengutuki Tuhannya? Tidak, Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya. Ia tetap setia. Ia percaya kalau Tuhan selalu punya rencana yang indah dalam setiap peristiwa yang ia alami. Ia tetap taat kepada Tuhannya, dan ketaatannya itu berbuah manis. Perlahan-lahan nasib baik menghampirinya. Ia menjadi orang kepercayaan Firaun, diberikan wewenang untuk menjadi raja atau istilahnya penguasa kedua atas harta miliknya mereka. Namun lihat, ia tetap menjadi Yusuf yang rendah hati, tidak sewenang-wenang, dan tidak menaruh dendam terhadap orang-orang yang pernah menyakitinya. Dan akhirnya nasib jualah yang mempertemukannya dengan saudara-saudaranya. Ketika terjadi sebuah bencana kelaparan, keluarga Yakub mencari makanan sampai ke tanah Mesir dan bertemu dengan Yusuf. Alih-alih marah, Yusuf malah memeluk mereka, memaafkan, meminta keluarganya untuk tinggal bersamanya di Mesir. Bisa dibayangkan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepahitan yang dialaminya di masa lalu ternyata tidak membuatnya mendendam. Tetapi ia memandangnya sebagai cara Allah mengasihi dia dan keluarganya. Hal tersebut dapat kita lihat melalui bacaan hari ini, khususnya di ayat yang ke-8. Saya akan bacakan kembali. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sama sekali Yusuf tidak mendendam, dan bahkan di ayat yang ke-5 kita lihat, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Istilah sekarang ini mungkin kita bisa katakan, yang lalu biarlah berlalu, mari membuka lembaran yang baru. Yusuf memandang sebuah peristiwa, rangkaian-rangkaian kepahitan di masa lalu sebagai cara Allah memeliharanya. Inilah yang dikatakan menghayati rencana kasih Allah. Seperti tema kita pada ibadah kali ini. Apakah ini mudah, Bapak Ibu?
Ada yang bisa melakukannya? Tentu saja tidak. Dibutuhkan kerelaan hati untuk membunuh rasa benci, melenyapkan dendam, memendam ego diri agar tidak menjelma menjadi egoisme. Apalagi di masa pandemi saat ini. Ketika kita sudah cukup berhati-hati, tetapi melihat tetangga kanan kiri, kok nggak bisa ya diajak bekerja sama? Untuk tetap hati-hati, malah kalau saya perhatikan sepanjang jalan itu masih aja banyak yang membawa anak kecil tanpa memakai masker, tanpa memakai helm, bahkan bersepeda motor misalnya. Tantangan bukan? Belum lagi ada yang marah, sudah berada di rumah saja tapi kok malah terkena positif corona. Lalu harus bagaimana? Banyak di antara kita yang selalu berusaha semaksimal mungkin mengikuti protokoler kesehatan yang sudah dianjurkan. Tetapi masih aja banyak di antara kita juga yang belum menyadari apa sih itu artinya. Apakah kita harus marah-marah sepanjang jalan ketika melihat mereka yang tidak acuh dengan aturan yang ada? Lelah, yang ada kelelahan. Untuk itu, apa yang bisa kita usahakan? Kalau masih bisa diingatkan, mari bersama-sama kita ingatkan. Selebihnya, serahkan kepada Tuhan. Berdoa, bertekun, setia meminta, dan percaya saling menjaga. Memang tidak mudah, tapi harus dan terus mencoba. Untuk itu, dalam rangka suasana kemerdekaan kali ini mungkin berbeda Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita memaknai kemerdekaan dengan benar-benar diuji untuk memerdekakan diri dari takut yang berlebihan, dari amarah terhadap sesama yang mungkin kita anggap tidak bisa untuk bekerja sama. Merdeka dari keegoisan diri. Jangan mau dijajah sehingga kita jadinya tidak peduli. Maka itu saya bersyukur ketika kita bersama-sama bergandengan tangan untuk terus melanjutkan program peduli kasih yang ada. Di tengah-tengah harus mencukupkan diri, dan ternyata gereja secara institusi juga mengajak kita untuk peduli, untuk berbagi sebagai komunitas bersama. Ketika kita mengaku we care, maka kita harus share. Peduli tanpa berbagi tidak ada artinya. Untuk itu merdeka berarti mampu menghayati rencana kasih Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Seberat apapun pergumulan kita, tetap percayalah selalu ada pelangi sehabis hujan. Kami semuanya, khususnya majelis atau pradata, memang tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Tetapi percayalah, sejauh ini kami berusaha untuk melakukan tanggung jawab kami. Sehingga ketika saya pribadi atau majelis lainnya, ketika ada masukan-masukan tentang ini, kami peduli, tetapi bersama-sama perlahan. Bukan kami tidak mau Patuen misalnya berkunjung ke rumah Bapak Ibu yang sedang berjuang juga melawan sakit. Tetapi di tengah-tengah pandemi seperti ini kita harus bisa saling memahami. Demi kebaikan bersama kita saling menjaga. Biarlah kami memeluk Bapak Ibu yang sedang berjuang dengan sakitnya di dalam doa kami dan kepedulian kami dalam wujud yang lainnya. Itulah tanggung jawab kami. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang saat ini juga sedang berjuang dengan sakit yang dideritanya. Percayalah, saudara-saudaraku semua selalu menjadi pokok doa kami. Karena itu adalah cara kita yang terbaik. Dan kemerdekaan berarti percaya bahwa kekuatan Allah selalu beserta kita. Sama seperti Yusuf yang berani mengampuni, berani memeluk saudara-saudaranya. Kita juga sekarang berjuang bersama-sama untuk menang dari situasi saat ini. Waspada harus, tetapi jangan pernah kehilangan pengharapan dan marah-marah. Akhirnya lelah dan menyerah, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Untuk itu saya mengajak kita semuanya bergandengan tangan lewat doa, sembari melakukan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Karena kehidupan harus terus berjalan, walaupun semakin lama mungkin semakin melambat. Tetapi kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kekuatan kita adalah kebersamaan di dalam komunitas kita, orang-orang yang percaya. Untuk itu, dalam menghayati rencana Allah dalam kehidupan kita, kita mengakui bahwa kepedulian kita, bahwa kehidupan kita adalah bertanggung jawab terhadap sesama kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat menghayati rencana kasih Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat memerdekakan diri, walaupun kita tidak tahu kadang-kadang sebatas apa yang bisa kita lakukan, karena itu adalah cara Allah bekerja dalam kehidupan kita. Tetap dikuatkan, saling mendoakan. Merdeka untuk kita semuanya. Gusti berkahi. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, Allah yang senantiasa menuntun kami percaya firman-Mu kali ini menguatkan kami untuk terus menjalani hidup kami, memerdekakan diri dari rasa ketidakpedulian, memerdekakan diri dari keegoisan, dan memerdekakan diri dari ketakutan yang berlebihan. Menghadapi situasi saat ini, terkadang kami marah terhadap diri sendiri, terhadap sesama. Tetapi biarlah firman-Mu kembali menguatkan, mengajak kami untuk terus berjalan bersama-sama bahwa selalu ada jalan keluar. Selalu ada kemenangan di dalam Tuhan. Untuk itu biarlah firman-Mu senantiasa memberikan semangat dan pengharapan baru, sehingga kami tidak menyerah dan terhenti begitu saja terhadap kondisi yang ada. Untuk itu kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang berjuang juga melawan sakitnya di tengah-tengah pandemi saat ini. Tuhan tolong mereka untuk terus berpengharapan di dalam Engkau. Berkati setiap upaya yang sedang dilakukan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kuatkan keluarga yang senantiasa mendampingi. Berkuatkan kami semuanya untuk menolong saudara-saudari kami. Dan kami juga berdoa untuk para medis yang selalu berjuang. Bapak Ibu dokter, perawat, dan orang-orang yang bekerja di bagian kesehatan, tim gugus COVID yang ada. Tuhan sertai mereka, kepedulian mereka. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi mereka sehingga mereka juga senantiasa dapat banyak menolong
orang-orang yang ketakutan saat ini, orang-orang yang mengalami rasa sakit. Kami percaya melalui mereka, tangan Tuhan hadir memulihkan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah yang selalu berupaya dari segala aspek untuk memulihkan kondisi-kondisi yang ada. Tuhan, berikan hikmat agar semuanya dapat teratasi. Perlahan-perlahan, tetapi biarlah kami sebagai bangsa bergandengan tangan mendukung setiap program yang baik. Dan akhirnya kami berdoa Tuhan untuk komunitas gerejamu yang pada saat ini bisa beribadah secara langsung, onsite atau online. Kiranya Tuhan menyertai sehingga kami bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan pada saat ini untuk jemaatmu khususnya di GKJ Mbaki, banyak rencana-rencana yang mungkin tertunda, banyak hal yang mungkin kami tidak bisa lakukan karena situasi seperti ini. Tapi kami percaya Allah senantiasa menolong dan memelihara kami agar bergandengan tangan selalu memberikan dukungan. Dan kami berdoa untuk Bapak Ibu Majelis, Bapak Pendeta, Tuhan kuatkan tim pelayanan ini untuk bisa support saling melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah-tengah umat-Nya. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan yang lalu Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami menghargainya. Ajar kami menghayati sebagai rencana Allah dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa juga peduli kepada rekan-rekan di sekeliling kami. Untuk itu kepada tim peduli kasih yang senantiasa melakukan hal-hal baik dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong pimpin kuatkan mereka untuk membantu warga yang benar-benar membutuhkan. Begitu juga dengan jemaatmu yang selalu didorong untuk juga menolong mereka yang kekurangan. Kiranya Tuhan menguatkan dan mencukupkan mereka. Kami percaya kami bisa melakukannya bersama-sama. Inilah doa dan pengharapan kami untuk bangsa yang sudah merdeka selama 75 tahun. Jadikan bangsa ini sebagai bangsa yang dewasa, sehingga kami bisa benar-benar hidup berdampingan mesra, tanpa ada aksi kekerasan dan penjajahan terhadap kaum kami sendiri. Bebaskanlah Tuhan kami semuanya dari rasa-rasa amarah yang tidak menguntungkan, tetapi kami percaya Allah senantiasa menyertainya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya undang untuk berdiri. Bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kembali dipersilakan untuk duduk. Sekarang saatnya kita akan mengungkapkan syukur kita melalui persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Untuk itu marilah Bapak Ibu saudara-saudari membawa persembahan dengan hati yang bersyukur, sambil mengingat firman-Nya dari Yesaya 12
ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Ada suara keramaian. Yesaya 12 ayat 4 sampai 5. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah nas untuk menghantar persembahan kita. Dan pengumpulan persembahan diiringi pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 bait yang pertama. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang selalu mencukupkan kehidupan kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang selalu Engkau alirkan dalam kehidupan kami melalui pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati agar kami terus dapat bertanggung jawab untuk senantiasa mencukupkan kehidupan kami. Dan kami bersyukur melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada para pengolah persembahan sehingga sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak-Mu, ajarlah kami untuk senantiasa berdoa sesuai dengan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengutusan dan berkat. Bersama kita akan kembali menghayati rencana Allah dalam kehidupan kita. Dengan menyanyikan Kidung Jemaat sebagai nyanyian pengutusan nomor 416, bait yang pertama. Tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak buta. Bapa ajar aku ikut apa juga maksudmu, tak bersanksi atau takut, beriman tetap teguh. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita belajar untuk mengikutnya tanpa
diikuti rasa takut. Maka sekarang pergilah dan jadilah saksi Kristus. Kami akan menjadi saksinya. Hiduplah menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akan membawa berkat bagi sesama, Terpujilah Allah. kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian penutup, kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat 416 bait yang kedua.